Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan tetap semangat kan? Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Sehingga hari ini teman-teman semua sudah siap untuk mengikuti dan melanjutkan kegiatan belajar kita. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 2. Hari ini kita akan belajar tentang sikap santun dan menghargai teman. Teman-teman sudah siap belajar kan? Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa. Semoga kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Teman-teman semua diberi kemudahan dalam mengikuti kegiatan belajar kita hari ini. Nah, anak-anak, teman-teman semua, hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar kita pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 2. Teman-teman bisa buka bukunya bab 3 tentang akhlak terpuji, yaitu sikap santun dan menghargai teman, halaman 93. Sudah disiapkan buku salam dan juga alat tulisnya? Ya. Kita mulai ya. Kita hari ini akan belajar tentang sikap santun dan menghargai teman. Nah, teman-teman tahu kan sikap santun itu sikap yang seperti apa? Nah, sikap santun itu sikap yang baik, Bu, yang lemah lembut, Bu. Betul sekali. Dan juga sikap menghargai teman ya. Kita harus menghormati teman ya. Menghargai teman bisa diartikan dengan menghormati teman. Dua sikap ini, sikap santun dan sikap menghargai ini termasuk dalam akhlak terpuji. Akhlak terpuji masih ingat apa artinya? Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Nah, anak yang sholih dan sholihah pasti selalu berakhlak terpuji. Nah, teman-teman, karena kita semua adalah anak yang sholih dan sholihah, maka dalam sehari-hari kita harus berakhlak yang baik. Nah, ini adalah cerminan anak sholih. Lalu bagaimanakah, Bu, sikap santun dan sikap menghargai teman itu dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang kita akan pelajari satu persatu ya. Kita mulai dari sikap santun dulu. Nah, kita punya suri tauladan, teman-teman. Suri tauladan apa artinya? Suri tauladan adalah contoh yang baik ya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada umatnya agar kita semua memiliki sikap santun. Sikap santun ini dalam bahasa Arab disebut dengan layin, ya. Santun atau layin artinya lemah lembut baik dalam ucapan, sikap maupun tingkah laku. Jadi kesantunan seseorang itu akan terlihat dari ucapannya, dari sikapnya, juga dari tingkah lakunya. Ucapan yang halus dan lemah lembut, begitu juga dengan perilaku atau perbuatan yang sopan, sehingga kita akan dapat menjaga perasaan orang lain. Biasanya anak yang bersikap santun akan dapat membawa diri atau menempatkan dirinya dengan baik dalam semua keadaan ya. Jadi dimanapun kita berada harus selalu bersikap santun, bersikap yang baik, bersikap yang sopan. Sikap santun ini adalah salah satu adab Islam yang sangat penting, teman-teman. Dalam bermain kita juga harus menjaga sikap kita, harus selalu santun ya. Karena sikap santun ini harus kita terapkan di mana saja kita berada dan kapan saja. Karena dengan sikap santun ini merupakan wujud dari akhlak yang baik. Nah, sikap santun dapat diterapkan ketika kita tinggal bersama orang-orang terdekat kita, mulai dari keluarga, kemudian dengan teman-teman, dan juga di lingkungan
kita. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga sikap kita supaya selalu santun, gitu ya. Kemudian teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia sehingga tercermin akhlakul karimah. Teman-teman tahu apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah artinya akhlak yang baik. Jadi sehari-hari kita semua harus selalu berbuat baik, berkata baik, bersikap yang baik. Nah, ini adalah cermin anak yang solih-solihah. Kemudian selanjutnya, bagaimana mengenal ciri atau sikap santun ini? Yang pertama, orang yang selalu bersikap santun, dia akan selalu bersikap sopan dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, orang yang bersikap santun, ia akan selalu sabar. Sabar artinya selalu tenang ya, dia tidak mudah marah-marah dalam menghadapi masalah, dia juga akan selalu sabar. Menyelesaikan masalah, dia juga akan sabar. Kemudian yang ketiga, orang yang bersikap santun, dia akan memiliki sikap dermawan atau suka membantu orang lain. Dia tidak akan tega melihat kesusahan atau kesulitan temannya, sehingga dia akan dengan murah hati membantu orang yang kesulitan. Yang keempat yaitu dia akan peduli kepada orang lain ya. Ketika ada teman yang kesulitan, kita bantu. Ketika ada teman yang kesusahan, kita hibur ya. Kemudian ciri orang yang bersikap santun selanjutnya yaitu dia tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Dia akan berhati-hati dalam berucap sehingga ucapannya tidak akan menyinggung perasaan temannya. Nah, ini hati-hati ya. Kadang kalau kita sedang berbicara, entah sengaja atau tidak, kadang ucapan kita bisa menyakiti teman kita. Nah, untuk itu kita harus selalu berhati-hati. Kemudian teman-teman, karena kita selalu bersikap santun, selalu bersikap yang baik, ternyata ada manfaat di balik sikap ini. Nah, sekarang kita akan belajar hikmah atau manfaat bersikap santun. Yang pertama, ketika kita bersikap santun, kita akan mempunyai banyak teman. Kenapa? Karena teman-teman akan menyenangi, akan suka dengan perbuatan kita, sikap kita, ucapan kita, karena kita menjaga perasaannya, begitu ya. Jadi akan banyak teman yang datang pada kita, banyak teman yang senang bermain dengan kita. Kemudian manfaat sikap santun yang kedua yaitu kita akan disegani oleh banyak orang ya. Orang-orang itu akan segan, akan menghargai kita juga. Kemudian sikap santun yang selanjutnya manfaatnya adalah terhindar dari masalah yang sulit. Karena banyak orang yang membantu kita, jadi kita akan terhindar dari masalah yang sulit. Kemudian yang keempat adalah kita akan banyak dibantu jika mendapat kesulitan. Mengapa bisa begitu, Bu? Kenapa ini jadi manfaat atau hikmah dari bersikap santun, Bu? Ya, karena ketika kita bersikap santun kepada orang lain akan juga bersikap santun kepada kita. Sehingga ketika kita membutuhkan bantuan dengan cara yang baik, orang akan mau membantu kita. Kemudian yang kelima yaitu manfaat bersikap santun yaitu diperhatikan banyak orang. Dalam semua masalah atau urusan kita, jika kita selalu bersikap santun, orang-orang akan memperhatikannya. Nah, jadi kita harus selalu menjaga perilaku kita, ucapan kita ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, ketika kita bersikap santun tentu kita akan mendapat pahala, karena bersikap santun ini adalah salah satu sikap yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Karena kita mencontoh perilaku Nabi Muhammad, tentu kita akan mendapatkan pahala. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sikap menghargai teman.
Ya, menghargai teman itu artinya sama dengan menghormati. Menghormati teman, menghargai teman, memuliakan, mengindahkan, dan juga memandang penting teman kita atau orang lain ya. Menghargai teman bisa juga berarti dengan menjaga nama baik teman kita. Kemudian selanjutnya ada kata lawan dari kata menghargai, yaitu meremehkan atau tidak peduli. Ya, ini teman-teman tidak boleh melakukan ini ya, karena kita semua adalah anak yang solih dan solihah. Kita harus selalu menghargai, menghormati teman-teman yang ada di sekitar kita dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Baik, kemudian seperti apa saja contoh menghargai teman itu? Yang pertama, jika ada teman yang sedang berbicara, sikap menghargai yang kita tunjukkan adalah dengan cara mendengarkan teman yang sedang bercerita atau teman yang sedang menyampaikan pendapatnya. Kita tidak boleh memotong ceritanya, tidak boleh memotong pendapatnya sebelum teman kita selesai bercerita ya, karena itu sangat tidak sopan. Apalagi dalam satu bentuk musyawarah, misalnya ada teman yang sedang menyampaikan pendapat atau usulannya, kemudian kita tidak setuju, lalu dengan mudahnya kita langsung memotong pembicaraan atau pendapat teman kita. Itu sangat tidak sopan dan kita tidak boleh melakukannya ya. Kemudian contoh sikap menghargai yang kedua yaitu kita harus selalu berteman tanpa pilih kasih. Kita berteman dengan siapa saja, nggak usah dipilih-pilih ya, tanpa harus melihat apakah dia anak orang kaya atau bukan ya, atau apakah teman kita itu anak orang terpandang atau orang biasa. Tidak perlu memandang teman seperti itu ya. Semua teman adalah sama. Kita harus bisa berteman dengan siapa saja. Kemudian contoh sikap menghargai yang ketiga yaitu kita harus selalu peduli kepada teman yang sedang kesulitan. Jika ada teman yang kesusahan atau sedang mengalami kesulitan, kita harus dengan ringan tangan membantunya. Yang keempat, ketika kita dibantu teman-teman ya, kita jangan sampai lupa mengucapkan terima kasih. Itu suatu bentuk penghargaan ya, menghargai usaha teman yang menolong kita. Kemudian jika kita berbuat salah, kita juga tidak boleh lupa kita ucapkan maaf ya. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, baik teman-teman. Ternyata perintah untuk bersikap santun dan menghargai ini adalah perintah Allah sesuai dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini adalah perintah Allah ya tentang sikap santun dan menghargai. Jadi karena sikap santun dan menghargai teman ini adalah perintah Allah, maka jika kita selalu melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala. Semua perbuatan yang kita lakukan coba kita niatkan karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, sekarang kita belajar tentang menghargai teman. Itu ternyata ada manfaatnya loh. Ya, manfaat menghargai teman yaitu yang pertama mendapat pahala. Ini sudah pasti ya, karena kita menjalankan perintah Allah, maka dari Allah akan membalas dengan kebaikan dengan memberikan pahala kepada kita. Yang kedua, dengan bersikap saling menghargai, kita akan mempunyai banyak teman. Yang ketiga, kita akan disantuni dan dihargai oleh teman kita. Dan yang keempat, dengan bersikap menghargai akan mencegah terjadinya kekerasan. Baik, ini adalah kegiatan belajar kita untuk sikap santun dan menghargai teman hari ini. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah
Yang pertama, tuliskan 3 contoh sikap santun yang pernah teman-teman lakukan. Yang kedua, tuliskan 3 contoh sikap menghargai teman yang pernah teman-teman lakukan. Teman-teman bisa tuliskan pada lembar kertas ulangan, kemudian dikumpulkan pada map kuning minggu depan. Alhamdulillah, untuk kegiatan belajar kita hari ini tentang sikap santun dan menghargai teman telah selesai. Terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatan belajar akidah akhlak hari ini, dan juga tetap semangat untuk selalu belajar. Jangan lupa ya, tetap sholih dan sholihah, berakhlak karimah, kemudian menjaga sikap untuk selalu bersikap santun dan juga menghargai teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.